Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gareng. Adik-adik saya, ini malam ini kita bertemu lagi di video ini. Ini malam ini penyampaiannya itu tadi ada usulan dari Sidoarjo, yang mana bagaimana penyampaian ini dengan bahasa Indonesia. Wah, ya cocok Kak. Kalau pakai bahasa Indonesia itu kan ya nanti bisa dipahami semua kalangan. Nah, kalau pakai bahasa Jawa, ya saya ngerti wong Tulungagung Kediri, Kak. Betul kan? Setuju? Iya, kalau dipikir-pikir, kalau pakai bahasa Jawa, nanti yang mudeng paham itu cuman orang-orang tertentu. Nanti kurang bisa menjangkau kepahaman ini. Betul Kang Gareng? Siap. Kamu itu bisanya cuma siap-siap saja. Nanti dibantu ngomong dengan Romo Semarnya loh ya. Oh oke, siap Kang. Kalau aku ya siap-siap saja. Wong cuman bantu saja. Siap, teruskan Kang Gareng. Oke, adik-adik. Ini malam ini tinggal tanya kepada Sang Romo. Romo Semar ini malam ini mau mengutarakan, menjelaskan tentang apa saja. Halo Mo, jangan tidur Mo, masa tidur saja. Ayo bangun, bangun, bangun. Santri-santrimu ini sudah siap mendengarkan wejanganmu Mo. Lah iya toh, uang ini sudah jam sekian kok. Yuk Mo, bangun. Iyalah, anak-anakku, santri-santriku, pendengar setia yang selalu mengikuti Romomu ini, memberikan wejangan-wejangan tentang kerohanian untuk pedoman hidup. Makanya wahai anak-anakku, Gareng, Petro, Bagong, oke siap ya, jangan waleh-waleh ya, selalu mendukung bersama, berjamaah, kita memberikan pemahaman-pemahaman hidup ya kepada kalian bertiga itu, dan juga kepada khalayak ramai, masyarakat umumnya, biar masyarakat ini bisa mendengarkan, memahami apa yang kita sajikan.
Wah iya, ini malam ini kayaknya malam yang baik. Ya mau kita mulai, anak-anakmu siap mendengarkan. Ya, oke, anakku, para santri-santriku, Gareng, Petro, Bagong, oke, kita mulai. Gini anak-anakku, saya akan menjelaskan inti dari kehidupan, yaitu intinya adalah sebenarnya wejangan pemahaman dalam agama Islam itu. Tak dalil dulu ya. Wah, Romo itu dalil, kalau nanti Bagong tidak paham gimana? Wong Bagong itu tidak mondok kok dengarkan dalil. Ya biar sedikit-sedikit ini ada dasar ya. Ada dasar dari mana penjelasan-penjelasan Romomu ini mengambil keterangan-keterangan, pemahaman-pemahaman hidup sehingga tidak terkesan ngawut. Wah, kalau begitu, oke mau, saya setuju. Yuk, teruskan. Oke, anakku, gini, dasar hidup yang perlu kita pahami itu adalah gini, ada dawuhnya Gusti Allah Ta'ala, yaitu idza asobatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau usul artinya dulu kok. Oke, artinya gini anak-anak, betul ya. Idza asobatkum musibatun, bila mana kamu mendapatkan musibah, atau musibah, bila mana musibah mengenai kamu berkatalah. Berkata gimana anakku? Berkata yaitu sampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sesungguhnya kami, lillahi itu miliknya Allah, wa inna dan sesungguhnya kami, ilaihi kepada Allah, turja'una dikembalikan. Nah, ini pemahaman hidup, pemahaman hidup yang mana kita itu dari Allah Ta'ala, kemudian dilahirkan di dunia ini. Nanti kalau mati, orang mati itu kembali dulu. Kembalinya kemana? Kembalinya yaitu ilahi turja'un, kepada Allah Ta'ala. Kita dari Allah Ta'ala, kembalinya juga harus kepada Allah Ta'ala. Begitu anak. Walah, begitu tokoh. Itu Allah Ta'ala itu siapa? Oh bagus, pertanyaanmu sangat bagus Gareng. Gusti Allah Ta'ala itu adalah
penguasa jagat, Tuhan semesta alam yang membentuk, membuat jagat raya ini, yang membuat dunia ini, itu adalah Gusti Allah Ta'ala. Membuat sekaligus menata. Itu membentuk, mengembangkan bentukan jagat raya ini, maupun merubah, menghancurkan jagat ini. Kata pedoman yaitu Gusti Allah Ta'ala itu menghidupkan dan mematikan. Wah, gitu ya. Berarti sekali membangun dan sekali merubah dan merubah, atau katakan merusak gitu, Mak. Ya, itulah pakerti Tuhanmu Gusti Allah Ta'ala. Itu. Nah, kalau begitu tuh, ini semua itu berada di wewenang Tuhan. Loh, mau usul mau? Oh ya, Pedro, usul apa? Gini mau. Berarti itu Tuhan itu menguasai, membentuk segalanya mau ya. Oh ya, jelas boleh. Membentuknya sejak kapan mau? Yang membentuknya sejak dahulu tanpa awalan. Nanti berakhirnya kapan? Berakhirnya tanpa akhirat. Itulah kinerja Tuhanmu Gusti Allah Ta'ala. Dulu mau usul mau. Berarti Tuhan ini bekerja, ini kalau saya itu kan agama Islam, padahal agama Islam ini dikembangkan lagi, ini dimulai kembangkan lagi lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, sebelumnya kan ini berarti sudah ada pemahaman sebelum agama Islam ini kan sudah ada pemahaman tentang Tuhan membuat seluruh alam. Terus ini gimana mau? Oh gini boleh, bagus Pak, Gareng pinter. Kalau Gareng itu kan ya mondok ngomong. Jadi ya otaknya Mas Gareng itu rada lepas ngono. Iya, rapi itu kaya awakmu rek. Kalau kamu itu wong makananmu saja itu barang langgenak, yo ndak patek lepas. Oke, siap no, Mas Gareng teruskan. Oke. Tak usah lagi mau. Terus bagaimana? Saya itu berada di tanah Jawa. Tuh. Sebelum agama Islam itu masuk, tanah Jawa itu apa belum mengenal Tuhan dong? Apa belum mengenal yang membuat jagat ini? Atau yang membuat diri saya ini manusia itu? Terus gimana itu? Bagus, baik. Begini, kita ini kan
berada di tanah Jawa, bukan tanah Arab. Sebelum agama-agama Islam atau Hindu, Buddha ini masuk, orang Jawa ini sudah punya keyakinan bahwa dunia ini ada yang membuat, manusia, hewan, tumbuhan ini ada yang membuat. Terus kalau istilah Jawa, orang Jawa yang membuat ini siapa mau? Nah, inilah orang Jawa itu sudah punya keyakinan, pemahaman bahwa yang membuat jagat raya seisinya ini dinamakan yang uang. Loh, mau kok yang uang cara memahami gimana tuh? Ya, yang uang itu nggak bisa dipahami. Loh, kok nggak bisa dipahami? Terus gimana mau itu? Iya, yang uang itu atau cara keyakinan Jawa, istilah keyakinan Jawa, sang yang taya. Tuh, sang yang taya. Itu sang yang taya itu artinya yang maha uang itu tidak berwujud tapi ada. Maksudnya itu tidak berwujud seperti gemerlapnya jagat ini seisinya ini, tidak, akan tetapi itu ada. Itulah namanya sang yang uang atau sang yang taya. Wow, gitu toh. Terus orang-orang dulu itu cara memahami, meyakini gimana? Yaitu tadi jagat seisinya ada yang membuat, sang yang uang, ya, sang yang taya. Terus caranya orang-orang dulu itu caranya ini mengaplikasikan atau berbakti kepada sang yang uang umum. Ini caranya ini yaitu menganggap bahwa sang yang uang itu makerti, mewujud, itu kekuatannya lewat tuh diantaranya lewat kayu, lewat batu, lewat barang itu gaman, terus ya boleh. Oh, gitu mau ya? Iya, seperti itu. Nah, kemudian boleh dengan cara seperti itu karena meyakini kekuatan sang yang uang atau sang yang toyo itu menjelma di benda-benda itu, makanya ini orang-orang dulu itu mengadakan pujian-pujian kepada sang yang uang dengan cara memberikan sesaji. Tahu dulu ya? Oh, pantesan tanggaku itu kok mengadakan sesaji. Itu loh mau. Biasanya nasi itu diberi telur, diletakkan di pundeng, diletakkan di kayu. Dan saya senang mau ada makanan anggur tak makan.
Bagong, untung kamu tidak kesurupan. Kalau kekuatan-kekuatan yang ada di situ itu ganggu kamu, jatuh kamu edian, Bagong. Oke. Terus kemudian mau kalau cara orang Jawa seperti itu kan sebelum masuknya agama lain. Itu. Iya boleh. Itu sebelum masuknya agama-agama ini lain ini. Dan itulah orang-orang dulu dinamakan kepercayaannya, keyakinannya dinamakan kepercayaan kapitayan. Tuh, kapitayan yaitu kepercayaan bahwa jagat itu ada yang membuat, manusia itu ada yang membuat, itu mengayomi, itu membentuk, itu namanya Sang Hyang Toyo, dan itu dinamakan yaitu kepercayaan kapitayan. Kemudian setelah itu baru berproses terus dulu mau. Terus itu ngomong, aku dengar ini itu katanya orang dulu itu yang cara penyembahannya itu dinamisme, animisme. Dinamisme, animisme itu gimana mau? Oh gini, sebenarnya dinamisme, animisme itu adalah istilahnya orang Belanda. Istilahnya orang Belanda bagi orang-orang Jawa yang meyakini bahwa kekuatan Sang Hyang Uwang itu menjelma di kayu, batu, ya, kayu, batu, kemudian besi, aji, itu. Dan itulah menurut orang Jawa, orang Belanda itu dinamakan dinamisme, animisme. Tapi sebenarnya ini orang Jawa ini yaitu sedang menyembah, sedang mengadakan sejaji, sedang mengadakan penghormatan itu kepada Sang Hyang Uwang. Kok itu menyembah kayu batu? Enggak boleh. Jadi jangan dipahami kalau itu sedang menyembah, enggak, cuman mengadakan penghormatan ini bahwa di kayu batu ini besi aji itu ada kekuatannya Sang Hyang Uwang. Karena ya Sang Hyang Uwang itu kan tidak bisa dipahami. Terus bagaimana cara membuktikan ini? Kalau orang-orang dulu itu memuji kepada Sang Hyang Uwang. Gitu tomo. Oke, mau kalau itu udah paham mau. Teruskan mau. Terus kemudian ada agama-agama baru. Setelahnya kapitayan. Terus gimana mau? Tentang agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Islam. Terus itu gimana? Tolong dong jelaskan. Saman ini yang ini mestinya lebih tua ini kan lebih banyak tahu tentang itu semua. Pembelajarnya kan lebih lama Saman toh. Oke, boleh, bagus. Kemudian ini masuk setelah kapitayan, asli keyakinan Nusantara ini orang Jawa yang dinamakan kapitayan. Kemudian
para saudagar, ini para pedagang dari luar sana, ini membawa keyakinan baru. Ini pertama yaitu ini keyakinan Hindu. Keyakinan Hindu itu juga begitu. Di tanah Jawa ini mengenalkan tentang jagat raya ini, alam ini ada yang membuat. Ini agama Hindu, agama Hindu. Yang membuat siapa? Yang membuat itu ini tapi mohon maaf, ini bagi para pemeluk agama, kalau penyampaian saya ini kurang banyak tahu, cuman saya menyampaikan kepada anak-anak saya ini, kepada jamaah saya ini semampu saya, sebisa saya. Mudah-mudahan ini kalau salah ya diingatkan ini, tapi teman saya hanyalah ingin memberikan pemahaman kepada anak saya, anak-anak 3 saya ini dan jamaah saya ini bisa mengenal, memahami sehingga tidak salah paham tentang agama. Anak-anak ini sudah percaya sama Romo Semar. Yang penting anak-anak ini mendapatkan pencerahan Romo. Oke, bagus, pinter anak-anakku. Terus gini, agama Hindu ini mengenalkan tentang yang mencipta dan yang dicipta. Bahwa jagat raya ini ada yang mencipta, ada yang membuat. Yang membuat siapa? Menurut agama Hindu, ini pembuatnya ini dinamakan dewa. Dewa itu adalah super kekuatan, supra kekuatan. Ini dibagi menjadi 3. Siapa? Apa kekuatan itu? 1 boleh. Kekuatan yang membuat jagat raya ini, yang punya wewenang penuh jagat raya ini, baik itu menghidupkan maupun mematikan. Nih, kekuatan yang berwenang penuh itu namanya yaitu Dewa Brahman atau Dewa Brahma. Itu. Oh gitu. Loh, kalau begitu Dewa Brahma itu umpama di Kapitayan ya Sang Hyang Wangwung itu. Nah, pinter kamu. Ya, kalau di Kapitayan ya Sang Hyang Wangwung itu Dewa Brahma. Terus kemudian ada dewa lagi yang itu sifatnya adalah membangun. Itu membangun, sifatnya membangun jagat raya ini atau menghidupkan jagat raya ini. Namanya yaitu Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu bagian yang membangun. Ada lagi kekuatan ini yang merusak. Ini yang merusak. Ini namanya Dewa Siwa. Gitu moyo. Kalau di Kapitayan tadi itu kan tidak terbagi ya moyo. Yang penting Sang Hyang Uwang
wong. Kalau di Hindu itu pemahamannya yang dibagi ya. Itu yang dibagi. Jadi yang punya wewenang penuh, itu yang punya wewenang penuh di jagat raya ini dinamakan Dewa Brahma. Kemudian yang membangun dinamakan membangun itu Dewa Wisnu. Yang merusak itu Dewa Siwa. Terus gimana lagi? Terus kemudian kepada dewa-dewa itulah orang Hindu ini memuja, memuji, menghormati. Ini memuja, memuji, menghormati. Cara menghormati ya hampir sama dengan orang-orang Kapitayan, yaitu ini mengadakan ritual memberikan sesaji. Itu menghormati, itu menghormati. Begitu boleh. Gitu. Ya boleh. Karena ini waktunya juga terbatas, enggak banyak. Ini disingkat-singkat dulu boleh ya. Nanti ini kalau ada waktu dijelaskan lebih banyak lagi. Oke, Mo. Terus sekarang gini, Mo. Setelah agama Hindu, kemudian agama Buddha gimana, Mo? Agama Buddha kan lahir juga, datang juga ke sini. Terus itu gimana, Mo? Kalau agama Buddha? Kalau agama Buddha itu tidak ada keyakinan khusus tentang Tuhan. Itu tidak ada. Agama Buddha tidak ada keyakinan khusus tentang Tuhan, itu tidak ada. Yang ada adalah keyakinan tentang dewa. Bukan. Yang ada ya ada dewa. Akan tetapi ini yang paling ditekankan di agama Buddha itu yaitu menghormati orang-orang suci. Itu di agama Buddha. Contoh, menghormati tokoh suci yang lulus mengadakan pencerahan hidup. Itu sangat dihormati. Namanya yaitu siapa? Saya pernah dengar itu. Yang dihormati itu adalah Siddhartha Gautama. Itu sangat dihormati, Mo. Betul Pak ya? Nah, betul Petro. Ya. Tokoh Siddhartha Gautama itu diyakini oleh agama Buddha. Ini adalah tokoh suci, tokoh seperti spiritual ini yang sudah lulus. Ini memahami tentang kehidupan ini dan dia juga lulus pengendalian diri ini sehingga bisa dinamakan yaitu dia mendapatkan pencerahan. Inilah orang-orang ini kaum agama Buddha itu menghormati. Mohon maaf, ini saudaraku pemeluk agama Buddha, bila mana ini penyampaian saya ini kurang benar. Ya, toh saya hanyalah sebatas ingin memahaman saja kepada jamaah-jamaahku ini. Dan siap ini saya diberi masukan-masukan lagi ini lebih dalam tentang Buddha. Terus anak-anakku, setelah menghormati tokoh-tokoh suci, yang jelas agama Buddha ini tidak memberikan khusus pemahaman tentang ketuhanan. Tapi
agama Buddha ini juga mengadakan yaitu pencerahan diri. Ini agama Buddha mengadakan pencerahan diri yang dinamakan meditasi. Itu. Loh, cara meditasinya yaitu diantaranya meditasi pernafasan. Jadi nafas yang keluar masuk dari hidung ini diperhatikan, dirasakan, dinikmati itu, kemudian kesadarannya ini semakin tenang, semakin mengalir. Itulah meditasinya orang Buddha. Dan menekankan, nih kaum Buddha ini menekankan pada perilaku cinta kasih, itu orang Buddha. Sebenarnya ya sama toh. Tapi tayang juga ini menekankan perilaku juga. Ini tadi kan juga menekankan perilaku toh, maksudnya kebaikan toh. Ya iya tuh, sama sebenarnya. Ini sama. Ini makanya agama-agama itu sebenarnya sifatnya adalah membangun dirinya, membangun sekitarnya, biar ini dirinya dan sekitarnya ini selalu terbangun, terjaga baik dan baik jiwa dan raganya. Itulah agama-agama yang ada. Itu terus oke. Itu aku sudah gak sabar mau penjelasan yang lain, nanti yang penjelasannya yang berikutnya disambung mau ya. Sekarang gini mau, terus kemudian datang lagi mau di tanah Jawa ini, yaitu agama Nasrani, agama Kristen. Itu kesimpulannya saja gimana? Nah, garis besarnya gimana mau? Oh gitu. Kalau agama Kristen loh, ini mohon maaf, ini saudaraku yang beragama Kristen, bukan maksud kami menyinggung, menjelekkan, ini tidak, tapi hanyalah kami memberikan wawasan-wawasan semampu kami kepada jamaah ini yang ada ini. Oke, gini boleh. Kalau di agama Kristen itu sudah dikenalkan juga tentang Tuhan pencipta seluruh alam jagat raya ini. Namanya yaitu Tuhan Allah, Tuhan Bapa. Itu di agama Kristen. Dan agama Kristen itu berkeyakinan yaitu tentang Tritunggal. Tiga tunggal menjadi satu, yaitu yang menciptakan jagat raya ini namanya Tuhan Bapa. Terus kemudian yang menciptakan jagat ini Yejawantah. Yejawantah itu amal apa toh? Yejawantah nanti bagaimana pahami ini mau? Ini loh, Yejawantah itu mewujudkan diri menjelma menjadi manusia, yaitu yang dinamakan Yesus dengan gelar Kristus, makanya sering dinamakan Yesus Kristus. Yesus itu namanya, Kristus itu gelarnya. Nah, ini perwujudan Tuhan. Menurut agama Kristen, ini perwujudan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ini menjelma menjadi manusia.
Karena menjelma menjadi manusia, ini akhirnya dipahami. Ini kalau yang Tuhan semesta alam ini dinamakan Bapa, Tuhan Bapa, yang menjelma menjadi manusia atau Yesus Kristus ini dinamakan, dipahami ini Tuhan Anak. Oh gitu tomo itu. Tapi anak itu dengan bapak itu apa istilah dilahirkan itu terus bapak ini apa itu bersatu dengan ibu perempuan terus akhirnya melahirkan anak apa begitu? Ya mestinya mestinya enggak begitu mestinya. Lah kalau Tuhan Bapak yang dimaksud Tuhan semesta alam, padahal itu berupa itu besarnya tidak bisa dihingga, nggak bisa dibayangkan, diukur. Kok itu terus memori menungsa itu ya tidak mungkin itu sangat tidak mungkin. Itu mungkin saja ini tapi cuma mungkin saja lah, mungkin saja ini. Tapi mohon maaf ini saudaraku para ini orang Nasrani ini mungkin saja ini tak menjelaskan pada anakku mungkin saja kok istilahnya kok tidak begitu itu istilah Tuhan apa Bapak Tuhan Bapak Tuhan Anak itu kok terus akhirnya ini punya ibu itu mestinya kok tidak begitu karena menurut akal sehat ini Tuhan Bapak itu adalah Tuhan semesta alam ini yang dibuat ini jagat dan Tuhan semesta alam ini betul-betul pencipta sekaligus penguasa ini. Jadi mungkin saja itu kok hanya istilah saja ya, ini istilah saja. Bapak itu adalah sang penguasa mutlak umum ini, kemudian anak ini adalah jelmaan dari penguasa itu yang di jagat raya ini. Wow, ya mudah-mudahan ini yang dipahami Romo itu benar. Oke, tapi kebenaran dan tidaknya, kalau ini sudah ahli agamanya. Ini oke, mau. Oke, paling tidak menjadi wawasan bagi anak-anakmu ini mau. Nah, oke. Terus saya teruskan dulu. Kemudian setelah ada Tuhan Bapa yang bernama Allah, ada Tuhan Anak yang dinamakan Yesus Kristus. Ini ada satu lagi yang dinamakan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus ini adalah Ruh Pembimbing. Karena Yesus Kristus itu bentuknya manusia. Ini perlu ada pembimbing kepadanya, yaitu yang dinamakan Roh Kudus. Wow, gitu dong. Mau, ya. Terus enggak mau. Tapi agama Kristen itu kayak mengutamakan kebenaran dong. Itu mengutamakan kebenaran. Oh iya tulis. Semua agama yang itu mengutamakan sebenarnya mengutamakan kebenaran perilaku yang benar. Akan tetapi cuma ada oknum-oknum pemercaya agama ini yang memahami beda ya gara-gara nafsunya itu. Terus kemudian karena ini waktunya kita terbatas ya. Ini terus kemudian Gong, jangan tidur saja Gong. Wah tidak, aku pendengar setia. Cuman aku ini kan jamaahnya Romo yang kalau memahami bisa. Tapi mau tanya ini nggak bisa nyusul bahasanya saya. Jadi saya tak ikut saja ya. Kakang Garing dan Kakang Petruk saya tak ikut saja mendengarkan. Yang penting pokoknya
saya tidak tidur. Oh, tadi sore saya sudah tidur kok. Oke, bagus, kok. Oke, biar diteruskan pemahaman Romo. Oke, tak tanya dulu, setelah ini di Jawa ini ada kapitayan, ya, ada kapitayan menjelaskan juga tentang Sang Hyang Wangwong Pencipta Jagat. Ada apalagi tadi Hindu, ada Buddha, ada Kristen. Ini yang semua itu tiba kenyataannya ini menjelaskan tentang Sang Pencipta Jagat, mengajak ini umatnya ini untuk memahami bahwa jagat ini ada yang menciptakan, dan kemudian membenahi perilaku-perilaku. Berarti sebenarnya agama ini menuntun kebaikan. Loh, lah ya totole. Yo yang jelas semua itu agama sebenarnya menuntun kebaikan tuh. Nggak ada agama yang rusak, itu enggak ada. Ya cuma oknumnya saja totole. Kayak itu bagong, agama apa dong? Wah, saya orang lahir sekarang, ini saya orang Jawa, ini ceket Kang Gareng itu kan mondok, ya saya tak melok Kang Gareng, agama saya Islam. Oke, ya, jenenge bagong, ya kamu itu semaumu, yang penting kamu menjadi jamaahku, anakku. Oke, terus kemudian gimana, datang lagi di tanah Jawa ini agama Islam. Ini gimana, Pak? Wow, gitu. Agama Islam ini walaupun jamnya sudah jam 12, karena ini harus dipahamkan, tidak apa-apa ya, nanti jam 12:30. Mau jangan khawatir, tadi saya sore sudah tidur kok, jangan khawatir gitu. Oke, ya boleh gini tuh. Agama Islam datang ini adalah merupakan penyempurna, karena di masa itu orang-orang itu ini sudah kacau balau. Sudah kacau balau, sudah banyak yang ini keluar dari kebenaran. Akhirnya Gusti Allah Ta'ala atau Sang Pencipta Jagat ini melahirkan agama baru yang namanya agama Islam. Ini dilewatkan pada orang suci, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam itu juga begitu. Ini karena agama Islam itu penyempurna, berarti agama Islam itu yang diperkenalkan juga nggak jauh beda. Yang diperkenalkan dalam agama Islam itu adalah yaitu jagat ini ada yang membuat ini punya wewenang penuh, yaitu antara membangun dan merusak. Itu yaitu Allah Ta'ala itu yuhyi wa yumiit. Yuhyi itu menghidupi, wa yumiit itu mematikan, membangun dan merusak. Tujuannya merusak ini kok merusak total itu enggak. Ini tujuannya sebenarnya membangun. Kalau enggak percaya dong, kelihatannya gunung meletus ini kan begitu meletus tole. Ini banyak yang dikorbankan di gunung itu. Betul kan? Betul, Mo? Ya.
pepohonan banyak yang halus mati, terus kemudian hewan-hewan terkena lahar mati, masyarakat di sekitar itu mati, itu mati. Akan tetapi dengan kejadian gunung meletus itu setelahnya ini Gusti Allah Ta'ala melahirkan kehidupan baru. Contohnya oleh tanah-tanah yang ada di sekitar gunung meletus itu akhirnya subur kembali gara-gara kena pupuk, ya, kena rabuk, kena pupuk yang namanya lahan. Jadi itu membangun, merusak, kemudian membentuk baru. Itulah keyakinan Tuhan dalam agama Islam yang dinamakan Gusti Allah Ta'ala. Sifatnya juga sama, boleh sifatnya adalah yaitu menjadikan. Mungkin di video sebelumnya ini kamu mengikuti jamaah penjelasan Komo sebelumnya, ini juga sudah disinggung tentang Tuhan pencipta seluruh alam. Ini menurut agama Islam yaitu Gusti Allah Ta'ala. Berarti namanya hampir sama dengan Kristen. Sebenarnya ini tentang Tuhan itu di Kapitayan tadi itu kan yang beda itu kan penyebutannya, penamaannya. Tapi sifat kuasanya sama. Di yang lain itu juga begitu. Penyebutannya ini penyebutannya yang beda, tapi kenyataan yang disebut itu yaitu itu. Sebenarnya ya Gusti Allah Ta'ala itu. Memang nggak ada di jagat raya ini pembuat lain, penguasa lain itu sebenarnya nggak ada. Seluruhnya yang membuat jagat raya Tuhannya itu satu, yaitu Gusti Allah Ta'ala. Itu. Ya cuman oleh cara menyembah, cara menghormati oleh ini yang beda. Yang beda itu. Kemudian ini lahir agama akhir ini merupakan penyempurna. Itu penyempurna. Ya, namanya penyempurna itu ya tergantung oleh ini kan tidak ada pemaksaan agama. Yang sudah penak merasa enak dengan Kapitayan ya monggo. Yang sudah merasa enak dengan Hindu itu ayo monggo. Pokoknya jadilah Kapitayan yang khusyuk. Jadilah Kapitayan yang khusyuk. Jadilah orang Hindu yang khusyuk, jadilah orang Buddha yang khusyuk. Karena kok sama-sama khusyuk, ini sifatnya mesti ini membangun, tidak merusak. Karena seluruh agama itu sebenarnya yaitu mengajak membangun jagat raya ini, tidak ada yang merusak. Adapun kok itu orang agama, bukan agamanya. Orang agama kok merusak, itu bukan atas nama agama, tapi itu individu emosionalnya, nafsunya tuh. Wah, gitu Pak ya? Oh gitu. Terus jadi penyempurna gimana? Nah, gini tuh. Ini makanya untuk memperingatkan. Terutama ini agama yang sebelum kita, sebelum agama Islam, itu agama Kristen. Itu sebenarnya ini Gusti Allah Ta'ala itu dari di Qur'annya ini mempertegas yaitu Gusti Allah Ta'ala yang menciptakan jagat raya ini, yang menciptakan agama-agama itu tadi. Ini tidak beranak dan tidak diperanakan. Gitu. Jangan sampai dipahami
dipahami ini kalau beranak itu mesti ada bapak, ada ibu, terus kemudian ada anak. Loh, padahal Tuhan itu ini perwujudannya jagat itu. Loh, kok sampai punya ibu ini punya istri manusia ini. Loh, manusia ini seberapa besar di jagat di bumi ini? Manusia itu di bumi ini kan sangat kecil. Loh, kok umpama ini Tuhan jagat raya ini berselingkuh apa itu mensetubuhi ini kan tidak mungkin. Berarti itu bahasa itu pemahaman itu tidak mungkin kok. Ini istilah bapak, ini bapak dan anak, bapak itu bapak biologis tuh. Anak itu tidak begitu. Tidak begitu. Itu sebenarnya. Makanya akhirnya ini pengagama penyempurna ini cuma menegaskan saja, bahwa Tuhan pembuat jagat raya ini tidak beranak dan tidak diperpanjangkan. Bagaimana kalau ini penyempurna? Yang lain ini bagaimana? Diingatkan seperti bagaimana? Ya seyogyanya bagaimana? Ya saja memang. Kalau begitu, kalau istilahnya seperti itu, ya diterima saja. Tapi kadang-kadang ini loh, kalau sudah jamaahnya banyak ya, jamaahnya banyak yang meyakini seperti itu sudah banyak, terus ini akan mengubah keyakinan ini loh. Terus nanti jamaahnya ini gimana mau? Jamaahnya ini gimana ini? Nah, ya itulah resikonya tuh ya, memahami ini, menerima kebenaran itu resiko. Makanya kembali kepada pribadi dan pribadi ini mau atau tidak meyakini ini seperti agama kita ini meyakini itu, yaitu Gusti Allah Ta'ala itu pencipta jagat seperti pencipta sebelumnya, ini sama. Enggak ada Tuhan, ya, enggak ada pengusaha jagat raya ini selain ini Tuhan pencipta, enggak ada. Semuanya sama penciptanya, penamaannya saja ini yang beda. Tuh, penamaannya saja. Inilah yang kadang-kadang dengan adanya penamaan ini bikin pergedekan ini bikin tukaran, ini bikin permusuhan ini. Tapi pokoknya ini penyadaran diri, nafsunya ini benar-benar diredakan, kekhawatiran dan kecemasannya itu diredakan. Ini insya Allah ini lembono. Oke, itulah Tuhan pencipta jagat, pencipta alam menurut agama Islam itu Gusti Allah Ta'ala. Gusti Allah Ta'ala. Adapun caranya, cara mengaplikasikan, cara mewujudkan, meyakini ini tentang ketuhanan itu di agama Islam itu sudah ditata dan ditata, dipahamkan dan dipahamkan. Contoh ini bahwa ini meyakini tentang keimanan, kepercayaan, bahwa ini yang perlu diyakini, dipercaya ini rukun iman dulu, rukun iman, yaitu agama Islam ini penganutnya ini atau umatnya ini disuruh meyakini bahwa Allah Ta'ala itu sebagai pencipta jagat. Kemudian Gusti Allah Ta'ala itu punya kekuatan ini yang menjalankan ini kuasanya, yaitu punya utusan yang namanya siapa? Malaikat. Itu namanya malaikat. Kemudian lagi itu mengimani Nabi dan Rasul, bahwa Gusti Allah Ta'ala itu membentuk ini
ini mewujudkan manusia-manusia suci, manusia-manusia suci, manusia-manusia cerdas, ini yang ini diangkat menjadi nabi dan rasul. Sang pencipta jagat raya ini kalau di agama Islam namanya Gusti Allah Ta'ala, ini membuat proses, yaitu prosesnya ada dua. Apa? Yaitu prosesnya yuki wa yumit tadi, yaitu kodar, nopo, yaitu khairihi wa sarihi minallah. Nih, ololan api membangun dan merusak kuwabeh kuwi sebenarnya kuwi wis mung sangka ngalsane Gusti Allah. Itu agama Islam. Gitu. Jadi penjelasannya sakjane ya lek ngarani boleh. Ini ya lebih lengkap boleh. Tapi ya lengkap karo ora itu tergantung pribadi lan pribadine. Makanya Romo ini ya krono lahir saiki ya tak kira wis ya kuwi agama Islam iki penak ngono ta. Liyane apa? Ya liyane kok gak penak mo. Ya lek liyane ya ngomong pribadi kan pribadi. Ya sama liyane rumangsa penak ya penak ya penak. Kuwi mangkane agama ku ora ana paksaan, agama ora ana paksaan. Keyakinanmu mantepmu kemana? Hanya itu. Tuh. Terus kemudian di agama Islam ini juga ada yang namanya rukun. Rukun Islam termasuk syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itulah, itu semua boleh karena ini waktunya sudah cukup ya, sudah cukup lama. Ini nanti boleh akan diteruskan. Oke. Gareng, Petro, Bagong, kamu masih siap toh? Jamaah dengan Romo, mendengarkan pituah-pituah Romo. Wah, selalu siap mau. Saya akan menjadi jamaah yang paling patuh, paling patuh. Patuh ya boleh. Patuh ya dimanapun Romo ini Romo ini ngaji, ya saya akan mengikuti. Saya akan mengikuti. Dan itulah justru selalu patuh dan patuh ini, selalu ikut dan mengikuti. Itulah namanya coro Pedro Bagong. Ini namanya coro saya dulu gitu. Itu namanya manunggal rasa. Manunggal rasa itu adalah, mau amit mau ya, maaf mau ya, ngomong sama adik-adikku ini. Manunggal rasa itu rasanya guru ini rasanya guru ini jamaah atau murid ini ikut merasakan. Kalau gurunya malam ini Romo Semar ini ngaji itu melek ya, melek malam-malam seperti ini melek ngaji. Nah ini saja ini adik-adikku ya, kita ikut ngaji. Kalau Romo melek ngaji, meceplos ngomong, ini kita sebagai muridnya, ini kok tidur, ya ini, ya udah, itu namanya manunggal rasa atau enggak? Kang Gareng, kamu apa enggak tahu? Saya tadi siang itu lelah Kang Gareng, nyambut gawe itu, wow, tenang Kang Gareng, lelah. Ya lelah bagaimanapun sebenarnya adikku ya, ini kalau kamu tuh yakin dan seyakinnya bahwa jamaah ini mengandung berkah, ini insya Allah adikku ini Bagong, ini dengan berkah itu kamu menjadi sehat. Oke, gitu Kang Gareng ya. Oke, saya siap. Oke, saya selalu mengikuti. Gimana Kang Pedro? Siap toh mengikuti? Wah, kalau aku itu kan pendengar setia, ya bangga, siap-siap saja.
Itu siap-siap saja. Oke, mau kalau begitu ini saya kira mau ini mohon maaf mau ya, ini waktunya kan sudah cukup kira-kira mau ya. Ini mohon mau ini diberi sambutan akhir mau. Ini biar ini paling tidak anakmu ini mendapatkan berkah barokahnya dari pemahaman itu, dan jamaah yang lain juga ikut mendapatkan berkah. Oke, gitu anak-anakku dan jamaah-jamaah semua, ini mudah-mudahan pemahaman-pemahaman Romo ini memberkahi kalian semua, dan pemahaman yang diberikan Romo ini tidak ada maksud melecehkan, gitu. Tidak ada maksud melecehkan, tapi pemahaman ini maksudnya yaitu hanyalah memberikan pemahaman-pemahaman kembali. Itu saya yakin ahli agama itu sudah paham semua, akan tetapi barangkali ada yang terlupa dengan kepahamannya, sifatnya hanyalah yaitu memperbarui, selalu mengingatkan. Ini tidak ada maksud kesengajaan ingin melecehkan, tidak. Makanya ini saya selaku ini Romo Semar Badronoyo, ini bila mana ada penyampaian tadi ini ada yang kurang, ini ada yang kurang, ini saya mohon maaf, ini, dan bila mana ada lebihnya, ini tentunya hidayah dari Tuhan Sang Pencipta Alam. Ini akhirnya ini anak-anakku dan para jamaah semua, ini yuk kita akhiri, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah itu, Allahumma amin. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.